Hai Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Vika di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Di sini saya ditemani oleh Bapak Rizal Wafa selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Selamat sore Bapak, apa kabar? Sore Mbak Vika, kabar baik. Kabar baik Pak, Alhamdulillah ya. Semangat gak Pak nih di podcast kita kali ini? Semangat tapi masih demam panggung ya. Sama Pak hostnya juga demam panggung. Oke, kali ini saya mau bahas seputar pelayanan administrasi program JKN nih Pak. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu Pak Rizal, di BPJS Kesehatan sekarang sebagai apa sih Pak? Oke, baik. Jadi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Yanser ya. Yanser. Yanser itu sebenarnya singkatan dari Mutu Pelayanan Kepesertaan. Oke, Nah, di mana saya bersama dengan tim saya yang hebat itu di belakang. Wow. Itu kami bertanggung jawab ya terhadap mutu pelayanan yang diterima oleh para peserta maupun calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional, baik di kanal pelayanan tatap muka maupun di pelayanan non tatap muka. Itu sih gambaran besarnya kurang lebih. Saya berarti garda terdepan nih ya Pak ya. Ini bagian garda terdepan yang langsung memberikan pelayanan ke peserta JKN maupun masyarakat yang akan mau bergabung gitu ya Pak. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada pelayanan tatap muka dan pelayanan non tatap muka. Nah, bisa disebutkan nggak Pak? Bisa dijelaskan nih ke Sobat JKN apa aja sih Pak pelayanan tatap muka dan non tatap muka itu? Oke, baik. Jadi Sobat JKN ya, dimanapun Anda berada, gitu. BPJS Kesehatan itu memiliki beberapa kanal pelayanan yang kita bagi dalam dua besar ya, Mbak Vika. Yang pertama itu kanal tatap muka, jadi kanal layanan yang para peserta maupun calon peserta ini berhadapan langsung dengan frontliner atau pegawai BPJS Kesehatan. Contohnya itu adalah pelayanan di kantor cabang, kemudian pelayanan di mall, pelayanan publik, ada juga kami. Lalu ada pelayanan BPJS keliling dan lain sebagainya ya, Sobat JKN. Nah, sedangkan untuk kanal layanan non tatap muka itu berarti secara tidak langsung kita menghubungi petugas BPJS Kesehatan, tapi melalui media lainnya, baik itu telepon maupun gadget gitu ya, teman-teman ya. Salah satunya contohnya adalah aplikasi Mobile JKN yang Sobat JKN bisa download tuh di App Store maupun Play Store. Kemudian jika teman-teman berkunjung misalkan ke kantor cabang, itu kita juga sediakan yang namanya Aman JKN atau Anjungan Mandiri JKN. Jadi teman-teman bisa cek langsung atau misalkan mengecek status kepesertaan di Aman JKN tersebut. Lalu jika teman-teman lebih senang misalkan ngobrol dengan petugas kami, tapi tidak secara tatap muka, teman-teman bisa menghubungi BPJS Care Center di 165. Nanti ada agen Care Center yang akan menjawab atau menerima panggilan sobat-sobat JKN yang menelepon ke sana. Dan satu lagi mungkin salah satunya jika teman-teman sering chatting ya menggunakan aplikasi WhatsApp, itu kita juga ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang disingkat dengan Pandawa kalau tidak salah. Pandawa. Di nomor 0811 8165 165 gitu Mbak Vika. Wah, banyak sekali ya ternyata kanal layanan yang bisa diakses oleh peserta JKN ini ya Pak untuk mendapatkan info-info seputar JKN. Nah, banyak inovasi juga mengikuti update perubahan-perubahan update yang ada ya Pak. Misalnya tadi non tatap muka itu berarti dia lebih memanfaatkan teknologi yang ada ya Pak. Kelebihannya mungkin kita jadi lebih efisien dan efektif ya Pak dimanapun bisa diakses. Tapi kan kita nih masih banyak nih masyarakat yang lebih suka datang langsung ke kantor seperti tadi yang Bapak sebutkan ya. Nah, saya tertarik tadi dengan yang
inovasi Aman JKN ini ya Pak, Aman ya, anjungan mandiri tadi ya Pak Betul, ini ya. betul ya. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nggak Pak? Apa sih sebetulnya Aman JKN itu seperti apa gitu? Oke, baik Mbak Vika. Jadi anjungan mandiri JKN itu atau Aman JKN ini adalah sebuah gadget lah kita sebutnya ya. Sebuah anjungan di mana kita simpan satu tablet di sana untuk peserta yang terlanjur datang, misalkan ya terlanjur datang ke kantor cabang, Oke. tapi melihat antrian biasanya terlalu iya. penuh untuk bisa ke loket, dan kebetulan mereka bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh Aman JKN. Jadi contohnya ketika ada peserta yang ingin mengecek status kepesertaan mereka, misalkan mereka tidak tahu nih mereka masih aktif atau tidak gitu, si peserta JKN ini, mereka bisa mengecek langsung di gadget Aman JKN itu yang telah disediakan di kantor cabang. Nah, selain itu, misalkan ada peserta PBPU yang biasa membayar lewat kanal pembayaran tapi lupa nomor pembayarannya atau virtual account-nya, mereka bisa juga datang ke kantor tapi tidak perlu sampai ke loket, cukup mengakses Aman JKN ini untuk mendownload virtual account-nya. Itu Mbak Vika. Oke, jadi ini perbedaannya di situ ya Pak. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang belum update informasi tentang pelayanan non tatap muka, sudah terlanjur datang, tapi pengen buru-buru nih Pak, gak mau antri gitu. Oh, ternyata ada juga jawaban untuk itu ya Pak, yaitu melalui Aman JKN ini ya. Nah, kemudian di Aman JKN ini peserta JKN itu bisa mengakses apa aja nih Pak, pelayanan apa aja yang bisa diakses? Oke, berarti Aman JKN ada 6 menu utama, Mbak Vika dan juga sahabat JKN ya. Menu yang pertama adalah teman-teman bisa mengecek status kepesertaan teman-teman atau peserta JKN, apakah masih aktif atau tidak aktif misalkan. Kemudian menu yang kedua adalah menu perubahan data. Menu perubahan data ini adalah ada 2 submenu juga di dalamnya. Yang pertama itu merubah kelas rawat. Biasanya ini untuk peserta mandiri atau PBPU ya. Mereka misalkan ingin merubah yang dulunya kelas rawat inap kelas 1, kemudian setelah 1 tahun ingin merubah turun kelas di kelas 3 misalkan, itu bisa diakses melalui Aman JKN. Yang satu lagi adalah menu perubahan fasilitas kesehatan. Jadi kita lihat masyarakat Indonesia ini kan mobilitasnya tinggi ya. Kadang mereka bulan atau sebulan 2 bulan tinggal di daerah mana, kemudian ada yang pindah tugas misalkan ke daerah lainnya gitu ya, walaupun masih dalam satu kabupaten misalkan. Nah, itu tentunya mereka mungkin mencari fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja misalkan. Nah, itu bisa diakses di Aman JKN melalui menu perubahan data. Untuk yang ketiga, menu yang ketiga itu adalah mengecek tagihan iuran. Ini juga biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang terdaftar di segmen peserta mandiri. Jadi lupa nih, misalkan saya iurannya itu berapa per bulannya, akhirnya mereka mengecek lewat Aman JKN tanpa perlu ikut antri ke loket gitu kan. Lalu menu keempat itu adalah menu cetak virtual account tadi. Cetak virtual account jika teman-teman lupa nomor tagihan misalkan untuk membayarkan tagihan peserta mandiri, itu bisa mencetak ulang melalui Aman JKN. Kemudian yang kelima itu adalah menu informasi ya teman-teman. Jadi informasi terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan nasional yang terbaru dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa cek, bisa baca-baca di menu info JKN. Dan yang terakhir itu adalah menu temukan lokasi ya. Temukan lokasi, pertama temukan lokasi kantor cabang terdekat. Misalkan teman-teman nih mau ke daerah Purwakarta dari Karawang, sempetin dulu di Karawang, cek nih lokasi BPJS di Purwakarta di mana. Juga yang kedua adalah menu lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi misalkan sebelum mau pindah ke fasilitas kesehatan, di menu perubahan data mungkin sobat JKN pengen tahu dulu nih letaknya di mana, gitu kan, itu bisa diakses di menu lokasi yang ada di Aman JKN ini. Mbak Vika. Lengkap ya Pak di sana semuanya fitur-fiturnya itu. Nah,
ketika peserta JKN ini mau mengakses Aman JKN ini, ada syarat-syarat berkas yang perlu dibawa nggak Pak? Misalnya harus bawa fotokopi KTP, fotokopi KK, atau berkas-berkas lainnya gitu Pak? Oke, jadi bagi sobat-sobat JKN nih yang mau mengakses Aman JKN di kantor cabang Karawang khususnya, teman-teman itu cukup membawa NIK ya, teman-teman ya. NIK itu bisa tertera di nomor kartu tanda penduduk atau KTP maupun NIK yang tertera di kartu keluarga. Jadi tidak perlu membawa fotokopi. Kalau misalkan aslinya ke bawah ya, silakan dibawa, atau udah kadung ke fotokopi misalkan ya udah nggak apa-apa, dibawa aja fotokopinya. Nanti melalui nomor NIK tersebut teman-teman bisa melakukan pengecekan di Aman JKN, dan tentunya KTP maupun KK maupun fotokopian yang teman-teman bawa itu tidak kami ambil ya. Oke. Karena semua mandiri gitu ya, semua mandiri. Teman sobat JKN yang mengecek sendiri, sobat JKN juga nanti tidak perlu istilahnya tuh menyetor si KTP ataupun kartu keluarganya ke petugas kami. Jadi bisa langsung dicek di sana. Sudah mendapatkan jawaban dari aplikasi Aman JKN-nya, sudah silakan sobat JKN bisa melanjutkan misalkan aktivitas yang lainnya gitu, tanpa perlu lama mengantri di kantor BPJS Kesehatan tentunya. Oke Pak, berarti nggak perlu harus ngumpulin fotokopi lagi berkas-berkas seperti itu ya Pak, karena kan ini tujuannya untuk mempermudah ya Pak ya. Nah, kalau misalnya peserta JKN ini mau mengakses Aman JKN ini nih Pak, alurnya bagaimana sih Pak? Kalau di kantor cabang kan berarti harus datang ke kantor cabangnya. Nah, habis itu pesertanya kemana? Baik, jika sobat JKN ingin mengakses Aman JKN ini, silakan langsung datang saja ke kantor cabang BPJS Kesehatan cabang Karawang ya. Tinggal langsung. Nanti sebenarnya karena ini sistemnya mandiri, jadi memang tidak ada sistem antrian ya. Siapapun ya yang siapa cepat dia dapat lah istilahnya. Jadi teman-teman atau sobat JKN ketika melihat anjungan Aman JKN ini kosong, silakan dapat mempergunakan. Oh, langsung aja gitu ya Pak ya? Langsung saja ya, tanpa perlu mengambil antrian atau lain sebagainya. Cuman mungkin nanti mohon maaf kalau karena antusiasnya kadang juga masyarakat tinggi ini ya, sehingga terlihat menumpuk. Mungkin nanti tim kami akan coba mengatur antriannya. Tapi tetap tidak perlu ambil antrian ya. Itu hanya situasional saja kalau memang terjadi tumpukan nih di area Aman JKN-nya, karena mungkin banyak masyarakat sekitar atau sobat-sobat JKN yang ingin mengecek misalkan contohnya status kepesertaannya atau iurannya gitu, sehingga memang perlu ada campur tangan dari teman-teman kita di frontliner untuk mencoba mengatur antrian untuk Aman JKN. Tapi kalau misalkan situasinya memang tidak terlalu padat di area Aman JKN-nya, ya mangga silakan langsung saja dipergunakan. Betul Pak, berarti bagi peserta JKN yang benar-benar tidak ada keperluan lain gitu ya Pak, hanya mau ngecek atau hanya bisa diakses sendiri, langsung aja ke Aman JKN berarti ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, ada perbedaan nggak sih Pak pelayanan dengan Aman JKN ini dengan kita langsung ke loket gitu, berbicara langsung dengan frontliner yang ada di depan gitu. Misalnya apakah nanti jadi diurusnya nanti di akhir jam pelayanan gitu kalau kita pakai Aman JKN, atau sama aja gitu Pak? Baik, untuk menu-menu yang di Aman JKN ya ini sobat JKN itu tidak ada perbedaan ya antara yang masuk ke loket atau yang diproses di Aman JKN, tentunya terhadap 6 menu yang tadi ya. Tapi memang jika ada beberapa, memang si Aman JKN ini belum mencakup seluruh pelayanan administrasi gitu ya. Memang ada beberapa pelayanan ini yang belum bisa diakomodir oleh Aman JKN, sehingga itu perlu memerlukan konsultasi dengan petugas kami di frontliner BPJS Kesehatan atau di loket gitu. Namun jika memang pelayanannya itu sudah diakomodir oleh oleh Aman JKN, maka itu tidak ada pembedaan gitu ya. Misalkan pindah Vaskes nih, Vaskes melalui Aman JKN, maka hasilnya juga sama, akan mulai aktif per tanggal 1 di bulan selanjutnya. Jika Bapak Ibu atau teman-teman sobat JKN gitu ya, tetap antri ke loket, langsung diproses di loket, tetap saja sistem kami juga akan membacanya pindahnya itu per tanggal 1 di bulan depannya. Jadi memang tidak ada
pembedaan ya. Oke. Misalkan kalau ke Aman JKN, karena di Aman JKN nanti diurusnya jadi di akhir kayak Iya, ya. iya, Nah, sama saja teman-teman, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya Pak, berarti dia real time ya Pak untuk data yang masuk gitu ya Pak. Nah, untuk outputnya sendiri dari Aman JKN ini Pak, apa sih Pak, dalam bentuk apa? Misalnya kalau dia mau ngecek virtual account, apakah diprintkan di situ atau di layarnya aja atau ada notif ke HP kita gitu Pak? Nah, untuk hasil outputnya memang saat ini tidak ada printan ya, Mbak Vika. Itu hanya ditampilkan di layar. Jadi Bapak, Ibu, atau Sobat JKN yang lain gitu yang ingin melihat hasilnya, silahkan dicatat saja hasil luaran dari Aman JKN-nya. Atau mungkin jika membawa gadget ya, Bapak dan Ibu, itu bisa langsung difotokan saja si layar Aman JKN-nya. Jadi memang kita masih paperless ya untuk Aman JKN ini. Semua tampilan itu ada di layar tabletnya, sehingga Bapak dan Ibu nanti untuk hasil atau outputnya bisa langsung mencatat atau memfoto mungkin dari hasil luaran Aman JKN-nya. Gitu, Ketika. Oke, wah banyak banget nih info-info terbaru terkait Aman JKN ini ya Pak. Ini udah lama atau masih baru sih Pak Aman JKN ini? Kita masih baru sebenarnya. Oh, baru. Sekitar bulan Mei gitu ya. Oh, masih fresh banget ya Pak. Masih seumur jagung ini kalau kata. Betul ya Pak. Oke Pak. Ada pesan-pesan terakhir Pak untuk peserta JKN untuk memanfaatkan Aman JKN ini mungkin Pak? Baik. Untuk pesan-pesannya mungkin bagi Sobat JKN yang merasa memerlukan pelayanan administrasi, terutama untuk pengecekan status kepesertaan, pengecekan iuran peserta PBPU atau peserta mandiri, untuk cetak virtual account, untuk pindah fasilitas kesehatan, silakan Bapak dan Ibu dan serta Sobat JKN untuk menggunakan fasilitas anjungan mandiri JKN yang tersedia di kantor cabang Karawang, sehingga Bapak dan Ibu serta Sobat JKN lainnya bisa lebih menghemat waktu tanpa perlu mengantri ke loket pelayanan di kantor cabang Karawang. Itu aja yang mungkin, Mbak Vika. Baik, makasih banyak Pak Rizal untuk informasinya, untuk waktunya di sore hari ini. Kita jadi banyak dapat info baru, juga buat peserta JKN nih yang di rumah. Yuk kita manfaatkan inovasi-inovasi yang sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan pelayanan, agar semuanya bisa berjalan dengan mudah dan cepat dan setara. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama Mbak Vika. Ya, demikian podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa stay tune terus di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.